Kali selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semangatnya harus tetap pagi, Bapak Ibu, ya. Jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini saya mau ngajak salah satu sohib baik saya. Wah, ngomongnya sohib, padahal kita baru kenal beberapa tahun. Beberapa tahun, nggak apa-apa. Eh, yang saya mau sampaikan di sini adalah orang ini masih sangat amat muda, tapi udah jalan-jalan keliling dunia sampai lebih dari 30 negara hari ini. Ya, kalau saya hitung-hitung dari pertama kali dia berkarir mulai bisa keliling dunia itu sekitar 7-8 tahun ya. Itu kalau di rata-rata setahun bisa keliling dunia berarti sampai 4 kali, kurang lebih ya. Dan menariknya ketika saya tanya sama beliau, dia cerita bahwa, wih, ini bisa keliling dunia almost do nothing. Itu yang bikin saya benar-benar tergelitik untuk cari tahu. Kok bisa? Apa yang kemudian membuat dia bisa mencapai level tersebut dan apa sih sebetulnya rahasia di balik ini? Saya mau angkat topik ini, saya mau angkat cerita ini supaya Anda juga bisa tahu dan Anda mendapatkan inspirasinya. Siapa tahu kita bisa meniru keberhasilan anak muda satu ini, ya. Nah, tanpa berlama-lama, saya ingin ngajak beliau untuk kita bisa sama-sama langsung aja live. Nah, di interview pada siang hari ini, jam 1 siang, semoga Anda sambil makan siang, tapi Anda bisa tetap konsentrasi. Perhatikan, wah, ini dia. Oke, oke. Selamat Halo, datang, selamat Coach. bergabung, mantap. Ini, eh tuh kan, masih asli kan, muda banget kan? Ya, percaya deh. Gimana? Kayaknya kita beda umur nggak jauh, Pak ya? Gak jauh, Coach. Kayak, ini manggilnya Papa Coach nih, karena setahu saya di komunitasnya Pak Ali Juan ya, saya kan pukul rata semua panggilnya Pak nih. Ya, Itu dipanggilnya Coach Juan. Nah, jadi saya ya. yang benar nih harusnya manggilnya Coach apa Pak nih? Panggilnya Pak aja deh ya. Oh ya, panggilnya Pak aja. Ikut tuan rumah nih berarti kayaknya. Ketua rumah. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen teman-teman yang mungkin tadi nggak menyimak, ya saya cerita ulang sedikit aja garis besarnya. Eh, Pak Ali Juan, waduh, manggilnya nggak enak kalau Pak, kita bro aja ya. Yes, Jadi, ya. jadi bro gitu ya, Bro Li Juan ini, Bro Juan ini masih sangat muda. Seingat saya, kalau dari cerita sejarah yang ada di internet, itu kuliah dari tahun 2004 udah mulai merintis bisnis, ya, merintis bisnis sampai akhirnya dikenal sebagai mentor MLM nomor 1 Indonesia. Itu awal mulainya dari tahun 2004 dan itu tahun-tahun kuliah. Berarti kan nggak beda jauh ya umur dari saya. Tahun 80-an Ya, juga, Pak ya? Betul ya, Bro? betul, betul. Oke. Nah, pertanyaan besar nih yang kemudian ingin saya tanyakan dan mewakili dari banyak pertanyaan orang-orang yang sudah lihat flyer, ya kan? Waduh, kok bisa nih keliling dunia, jalan-jalan keliling dunia, almost do nothing. Itu yang digaris bawahi. Kok bisa ya almost do nothing tapi bisa keliling dunia? Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada Meta Team, ada Pak Kabodi, ada Elvin Barudin, Ibu Tia Natalia. Oke, that's very nice. Ya, saya mau tanya nih, kenapa kok kemudian dikatakan mentor MLM nomor 1 Indonesia? Boleh nggak dikasih garis bawahnya sekilas supaya teman-teman pada tahu nih, Coach? Ya, Bro. Bro. Jadi, gue kan udah cukup lama ya di dalam dunia MLM begitu ya. Ya. Dan beberapa tahun waktu awal-awal merintis, itu patternnya masih mencari-cari. Ya. Masih nggak jelas gitu ya. Memang sih ada panduan dari company, ada dari support system dan lain-lain, tapi kok rasanya nggak gitu works gitu ya. Ya, Dan untuk sebagian orang besar gitu nggak gitu works. Nah, belakangan setelah ada join di company yang terakhir di tahun 2013-an, dan dari situ benar-benar lonjaknya cukup signifikan gitu. Nah, dari situ kayaknya mulai nemuin patternnya. Ya, terus ketika nemuin patternnya, sekarang udah dapat trip, tadi dibilang gue nggak ngapa-ngapain, udah hampir 2 tahun 3 tahun ini juga nggak kerjain, nggak ngerekrut lagi gitu ya.
Jualan Tapi pribadi bisa. juga udah jarang gitu ya. Wis, gila. Trip masih dapat terus gitu. Dapat terus trip. Wis. Dapat terus gitu ya. Terakhir Nah, kemana, bro? terakhir Korea sama Melbourne. Wah, Korea Melbourne. Itu yang tempo Ya, hari bikin saya naksir itu fotonya di Turki sama balon udara, balon keren udara banget ya. kalau saya bilang. Ya, Turki 2018 lah. Mantap banget. Oke, Gitu. jadi dari proses merintis tersebut dan hari ini, kemudian kalau bahasanya teman-teman network marketing ya, kita sebut ini kan pasif ya. Ya, Pasif activity bisa dapat result yang besar. Nah, ini kan wow sekali. Buat sebagian orang mungkin dalam karir mereka setelah 10-20 tahun pun tidak bisa mencapai level ini. Nah, saya percaya ini yang kemudian membuat Bro Juan pengen sharing kepada teman-teman as a mentor, betul ya? betul, betul. Karena Oke, banyak banget ya yang merasa seharusnya mereka jalaninnya, apalagi di era sosial media kayak gini ya, betul banyak sekali. yang belum bisa applicable terhadap bagaimana mereka grow bisnisnya di sosial media. Mereka Hmm, hanya apa ya, kayak ya jualan lah, kayak ibaratnya dalam tanda kutip sales iya. gitu ya. Ya jualan Sedangkan aja, hard orang sell nggak gitu suka ya. ditawarin gitu. Sama sekali nggak suka, betul. Nah itulah gua rasa penting banget sih edukasi gimana sih caranya lu cara pakai sosial media yang benar ya, cara pakai sosial media marketing buat grow lu punya bisnis MLM. Oke, wah ini dia. Jadi kata kuncinya udah mulai keluar nih, MLM, bisnis MLM. Orang denger bisnis MLM itu di telinga kayaknya udah mulai nging gitu ya. Ya, Aneh ya, tapi saya percaya sebetulnya selama kita lakukan ini dengan halal dan bisa ngasih rezeki, bantu juga buat orang lain, ini pasti bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sebelum saya gali lebih dalam rahasianya ya, boleh ya kita sharing rahasianya nggak apa-apa ya. Jadi siap. open aja, santai aja ya, karena ini nggak mungkin diedit juga. Oke, kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Bro Juan, ini banyak banget yang udah bergabung ya. Saya lihat ada ratusan orang. Wah, keren ya. Tony Sandy sama bergabung. Ibu Siti Kusnul, Nano Spray. Wah, mantap. Kemudian Ibu Catherine Budianto, Pak Charles, Ibu Devi, kemudian Yulia Hanum, Pak Tip Sakti, wah mantap. Ibu Yeni, kemudian Anaya Beauty House, wah namanya nggak kelihatan nih. Halo, Pak Tip Sakti, ini dapat salam nih Pak. Ibu Regarwita, Ibu Lapas Kaos Bekasi, bisnis 3 jam, wih mantap. Pak David, Chris TBA, kemudian SS Mamsi, oke mantap. Ya, jadi kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung tulis saja di komen, kira-kira pertanyaan seperti apa. Tapi kalau Anda ngerti, di sebelah komen itu ada fitur tanda tanya, Anda bisa masukkan pertanyaan di situ, supaya nggak kesundul pertanyaannya ya. Nah, sambil jalan, saya akan coba untuk kita diskusi aja langsung, nanti di akhir sesi kita akan coba tanya-jawab, ya, supaya teman-teman pasti punya pertanyaan banyak nih, kita bisa langsung jawab-jawabin ya. Nah, Anda ketik dulu pertanyaan Anda, kita akan masuk di segmen berikutnya nanti untuk tanya jawab. Sekarang saya mau gali sedalam-dalamnya. Wah, siap buka kartu, Bro? Siap bro. Siap, Bro. Oke. Tadi udah kebuka, kenapa kok pengen jadi mentor MLM? Saya percaya kita pengen bantu orang, tapi kan banyak orang yang tidak mau dibantu nih, terutama kalau dia merasa siapa lu gitu kan. Lu Ya, siapa men gitu. Gua kenal juga kagak gitu ya. ya. Muncul di sosial media, tahu-tahu ngajak bisnis, wah itu kan kayaknya something. Nah, jadi boleh nggak kita kenalan? Pertama kali merintis bisnis itu kapan, bro? Kurang lebih 2004 bro. 2004? Iya, 2004 itu 2004. udah mulai. Jadi waktu itu kan masih zaman offline banget ya, belum Ya, ada sosial media apapun. Eh, ya mulai dari teman-teman semua kita tawarin gitu kan, kita pasti ya. presentasiin bisnisnya, produknya semua gitu. Terus, Ada beberapa yang join tapi ya apa namanya eh, ganti terus gitu ya siklusnya. Ada yang join, ada yang baru lagi, ada yes, yang seperti muntaber tadi gitu ya. Iya, wah muntaber, istilah yang Ya, udah ya, lama ya. saya nggak dengar. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita.
Tadinya semangat, setelah tahu hard work, terus harus butuh hard work ya, terus kemudian dia Yes, rontok begitu aja kan, ya betul. wajar. Terus kemudian 2004 itu meledak, langsung meledak atau gimana nih? Kok bisa hari ini pasif itu, apa yang terjadi dulu? Iya. Enggak bro, jadi 2004 tuh proses belajar kali ya. Hmm, Itu 3,5 tahun gue ada di perusahaan yang pertama. Dan boleh dibilang nyari duit bonus 2 juta aja itu susah luar biasa lah pada wes, zaman itu. oh zaman itu, Gitu. tapi untung 2 juta Ya, waktu itu masih agak besar ya, lumayan pada zaman itu ya. lumayan, zaman itu lumayan. Ya, terus udah gitu tahun-tahun Pak perusahaan pertama itu tiga Hmm, setengah tahun kurang lebih, terus nggak rasanya belum berhasil, itu kerja dulu ngantor. Oke. Oh, berarti Ngantor. seorang yang udah sukses jadi mentor MLM ini sempat menyerah dan mundur ya? Betul, Oke. betul. Kita manusia biasa, men, betul ya? Betul, betul. Iya, oke, baik. Ini menarik nih. Terus kemudian mundur, lari 1.000 langkah atau tetap fight nih? Pindah kemana akhirnya? Jadi waktu itu sempat kerja karyawan dulu, Hmm? beberapa kali pindah kantor, baru ngerasain lagi. Tapi sebelum pindah ke company-company yang lain, itu ada ngejalanin bisnis online dulu. Oke. Oh, sempat Jadi jalanin bisnis online. Tahun itu ya? enggak, itu tahun-tahun 2009 terakhir kerja di bank swasta gitu. Oke. Terus lepas dari situ ada jalanin asuransi juga. Oke. Bisnis Ya, sejuta jalanin umat asuransi. kayaknya. Oke. Ya, terus jalanin asuransi. Problem yang sama ketika gua di MLM, di perusahaan yang pertama, problemnya sama. Ya. Kehabisan prospek, kehabisan daftar nama gitu ya. Sulit Oke. closing gitu. Iya. Semua orang seperti itu rasanya. Terus kemudian Ya, apa yang jadi solusinya waktu itu, Pak? saat itu belum nemu solusi saat itu. Tahun Hmm. 2009-an akhirnya 2009 di asuransi juga give up. Mhm. Terus masuk di 2009 itu udah belajar internet marketing sama pionir internet marketing pertama kali di Indonesia. Kalau tahu Oke. kalau tahu gitu ya. Jadi sempat kursus gitu waktu itu. Kursusnya udah online course juga waktu itu ya. Udah jadi Oh. 2009 Wah. ya. Nah, Jadi online course itu 2010 bukan hari ini doang ya. 2009 bukan udah hari mulai ini ya. ya. 2009 udah ada. Oke. 2010, Eh, 2010. 2010 itu baru ngejalanin bisnis online. Itu pertama Hmm. kali apa namanya dropshipping. Dropship. Ya, Apa yang dijual? dropshipping. Hmm. Jualan sepatu-sepatu basket, sepatu olahraga, sepatu futsal kayak gitu. Iya, anak Jadi muda karena banget nih. waktu itu hobi basket, Ya, jadi betul. jualin sepatu-sepatu basket gitu. Itu Betul. ngambil dari Jakarta, kita 2010 kalau nggak salah udah masuk BBM ya, udah Iya, pakai BBM. Nah itu BlackBerry. promosinya Betul. di BlackBerry ya, di Oke. Facebook waktu itu. Hmm. Toko online punya 3 bro. Sempat bikin toko online juga. Wah, keren. Iya. Berarti setelah Dan itu setahun pakai itu, website ya. wih, Jadi zaman karena 2010 itu ya, udah bisa bikin website sendiri. keren banget dong. 2010 bisa bikin website sendiri. Orang-orang masih jualan ping me kan. Ini udah toko Ya, online, udah. Dan ya. dapatnya lumayan ya. Jadi waktu itu ada 3, Hmm. ada yang dropshipping sepatu olahraga, Oke. ada yang apa namanya kostum baju olahraga. Jadi kalau misalkan Oke. Oh, basket, futsal, satu tim begitu itu jersey. kan harus custom jersey. Ya, Jersey custom. Oke, good. betul. Jersey itu konveksinya punya temen gua yang provide brandnya sama Oke. promosinya, bikin website Oke. dan apa naikin di search engine waktu itu Oke. SEO-nya. Terus satu lagi ada cuci helm. Oke. Kalau tahun-tahun berapa itu ya sempat ada namanya cuci helm. Nah itu gue sempat bikin jual paket bisnisnya. Jadi buat orang yang mau jalan buka bisnis cuci helm, dia bisa beli paketnya sama gue. Gue jual pengeringnya, apa namanya sabunnya segala macam. Wih, Gitu. berarti dari tahun itu udah mikir bisnis, udah ngerti Ya, internet, ya. udah ada tanda-tanda mau jadi mentor nih kayaknya ya.
Gitu. Nah, itu Ya, ya. sempat ngerasain sih enaknya nyari duit dari rumah gitu ya. Waktu itu udah benar-benar ngerasain, wah enak nih, udah dapat penghasilan meskipun di rumah doang gitu kan. Ya, ya. Wih, Nah, keren loh. itu Oke. range-nya waktu itu bisa bisa 15-20 I think ya. Wih, besar, Sekitar Bos. segitulah. Iya Ya, dong. waktu itu ya. Iya, 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 iya. Orang Hmm, hari ini tahun 2020 aja mau sejuta 2 juta dari internet ngos-ngosan loh. Kita ya. ngaku aja nih, ngaku aja fair to play ya kan. Masih banyak orang yang setelah setahun masih belajar, masih berusaha menemukan jalan. Wah, ini setahun praktek bisa bikin web, udah sampai punya 3 web, bisa jualan belasan puluhan juta. Oh, keren. Keren, keren, Ya. keren. Berarti udah lama main duit gede ya. Oke, terus Ya. kemudian dari online lanjut kemana? Nah, dari online belakangan kan di akhir di 2012, jadi starting dari 2010 itu ya, Hmm, 2012, ya, terus naik turun bro, oke. naik turun, jadi ngerasain, waduh, kalau kayak gini terus bahaya nih, gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi waktu itu ada temen kontak, dia nawarin MLM lagi, ya, nawarin Wih, MLM lagi. Itu ya 2012 akhir lah. Akhirnya join di 2013 kalau nggak salah awal-awal. Nah, putusin join juga rada berat karena dari pengalaman hmm, yang lalu nggak pernah sukses gimana-gimana gitu ya. Cuman dapat uang-uang kecil lah ibaratnya. Nah, tapi menarik. yang ngajak gue ini sponsornya, Ya, ya. dia tunjukin hasil luar biasa ya. Dia cetak buku tabungan. Hmm. Buku Sekali tabungan print itu habis. sekali print habis. Jadi satu hari bisa sekali datang ke bank bisa 5 buku habis tuh gitu. Wih, Di tanggal yang sama terus gitu. Wah, gila, gila, jadi gila. income-nya luar biasa lah. Terus dia ambil uang buat beli mobil, terus masuk lagi uangnya. Nah, satu hal yang gue pikirin saat itu kalau gue nggak coba, Ya, gue nggak pernah tahu hasilnya. Ya, betul. mentor gue yang di perusahaan yang dahulu pernah bilang, kalau lu coba ada peluang at least 50-50. Hmm, Tapi kalau lu nggak pernah coba, lu nggak nol. pernah ada peluang itu. Betul, betul. Nah, dari Itu situ good akhirnya message. gua Ya, putusin buat join. Nah, ya. karena memang di 2013 itu apa namanya? Online lagi growing banget ya. Ya, Seingat gua 2013 itu sakti. belum ada raksasa kayak Tokopedia, Lazada belum ada. Iya, betul dong. Betul, Nah, betul, betul. nah kalau nggak salah 2015. Nah, gue grow banget di 2013 sampai di 2015 momentumnya ini. Nah, dari situ dari awal-awal bulan, maksudnya dari 4 bulan 3 bulan awal-awal juga udah bisa ngerasain dapat trip gitu. Bonusnya bisa ngerasain sampai hari ini gitu ya. Itu bener-bener nikmatnya di bisnis MLM gue ngerasain di awal 2013 itu sampai sekarang. 2013. Berarti tadi kan 2004 pertama kali bersentuhan dengan network marketing MLM. Ya. 2013 join ulang. Wah, bukan join ulang di perusahaan yang sama ya, tapi maksudnya masuk lagi ke situ Ya, dan karena berani mencoba akhirnya menemukan sebuah jalan karena kita nggak pernah tahu ya, betul ya. Ini betul. ini yang saya tangkap kita nggak pernah tahu takdir kita mau dibawa kemana kalau udah dikasih jalan dan kita sama sekali nggak mau nyoba. Namanya ya kalau kita udah berdoa bagus Tuhan kirim manusia kan nggak mungkin kan Tuhan kirim Tuhan ketemu dengan kita kan nggak mungkin ya. Iya, Bisa jadi kita juga nggak percaya ini Tuhan bener apa enggak gitu. ya, Dan meledak ya 2013 meledak. betul. Oke, ini gila nih. Saya sampai merinding loh di sini. Apa cara ngukurnya kok kemudian bisa meledak, Bro? Cara ngukurnya dari income sih kalau menurut gue waktu itu ya. Ya, dari income gue pelan-pelan bisa nabung. 2016 gue udah boleh dibilang ambil rumah kayak Oke, gitu. Jadi hanya 2 tahun dari 2013 ke 2015, awal 2016 itu gue udah ambil rumah. Ya, mantap. boleh dikatakan di kawasan elit lah gitu di Ya, Tangerang ya. kayak gitu. Bocorin lah hurufnya 3 kan. Barunya 3. Kan kita tetangga. Iya, oke. Ya, ya. Baik.
Ya, buat teman-teman yang tahu, ini tinggalnya sebelahan kita ya, sama-sama di BSD. Wah, asik ya. Jadi 2 tahun bisa ambil rumah itu tuh langsung di garis bawahi sadis kok katanya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan ya, siapa tahu saya kelewatan mau bertanyanya, Anda bisa langsung ketik di ada kotak di sebelah komen, itu ada tanda tanya, Anda bisa klik di situ, Anda ketik aja pertanyaan Anda. Karena kita mau bongkar sehabis-habisnya Coach Lee Juan ini. Bagaimana kok kemudian bisa sampai seperti itu. Jadi dalam berbisnis pertama kali 3 bulan pertama bisa langsung keliling dunia. 2 tahun bisa beli rumah. Dan tadi di awal sempat ngomong bahwa almost do nothing hari ini, ya 2020 kan kita sekarang ya, almost do nothing bisa tetap seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang dibangun sampai kemudian kok bisa menghasilkan hasil seperti itu, bro? Jadi kalau dari gua ngelihat dari awal-awal ya, awal-awal 2013 itu gue mulai dari hampir nggak ada teman yang join. Karena kan dari pengalaman 2004 itu udah beberapa kali ganti MLM, masuk join juga ke asuransi gitu ya. Nah itu teman-teman mah udah habis lah ibaratnya. Itu ngelihat waktu itu kan masih zaman telepon bro, ya. Iya. Kalau di telepon udah nggak pernah angkat. Nggak mungkin angkat. Mau ajak makan pun tidak akan angkat. Iya. Bener. Wah ini si Lijuan nawarin MLM lagi nih. Atau asuransi, atau bank, atau apapun. Atau asuransi atau apa gitu kan. Aduh, kemarin lu bilang yang lalu bagus. Iya. Sekarang selalu kita bilang yang ini bagus kan gitu. Jadi udah nggak ada teman lah. Jadi awal-awal itu benar-benar struggling dari nggak ada teman sama sekali sampai yang gue percaya waktu itu yang gue bisa saat itu gue bikin website, gue naikin websitenya ke search engine ya, ke Google. Oke. Jadi memaksimalkan internet. Oke, terus. Betul. Nah dari situ karena memang dari 2 tahun itu produknya brand dari produknya cukup signifikan ya, artinya banyak cukup viral ya. Dan banyak orang yang cari di internet ternyata produknya. Nah produknya banyak yang cari di internet dan puji Tuhannya ada beberapa yang beli gitu kan. Dari yang beli itu gue saranin untuk join member. Gitu. Good idea. Jadi punya pelanggan di mana waktu itu ya, pertama kali awal-awal tuh di Kupang. Gitu. Kita sampai ke sana bikin seminar kayak gitu. Sampai Kupang, Nusa Tenggara. Iya. Mantap. Tapi aslinya orang mana, bro? Gua. Iya. Jakarta, bro. Jakarta, bukan Jepang atau Lahir Korea? Jakarta. Bukan. Kenapa namanya keren sekali, Lee Juan? Ada Korea-Koreanya? Ada Korea-Koreanya ya. Itu asli KTP? Jadi bukan KTP itu bro, nama panggung. Oh, nama panggung. Waduh, artis, bener-bener. Sungguh. Jadi kayak Tukul. Memang sudah mempersiapkan sampai di level itu ya. Brandingnya udah masuk, mentor MLM Indonesia udah masuk, nama juga disiapin, Lee Juan. Waduh, keren. Keren. Tapi KTP boleh ngintip nggak? KTP nggak tahu di mana. Oh, nggak tahu di mana. Katanya KTP udah nggak penting, yang penting OVO sama GoPay. Betul. Ya, oke. Ini menarik nih. Berarti kan pertanyaan baru. Tadi sudah mulai terjawab. Kalau nggak punya teman, apa yang harus dilakukan untuk kemudian kita start bisnis? Ya, semua orang pasti akan mentok. Karena gue udah nawarin semua orang nih. Terus kemudian gue udah nggak tahu mau nawarin siapa lagi. Ya, terpaksa kita memanfaatkan apa yang kita punya, ya kan? Kalau kita udah benar-benar habis, internet. Betul ya? Ya. Dan beruntung dari 2009 udah ngerti internet, paksa diri bikin website dan lain sebagainya, akhirnya meledak lagi. Berapa banyak orang yang melakukan hal seperti ini kayak lu, bro? Gue rasa nggak banyak sih. Karena ya memang
biasanya dari support system MLM itu nggak suggest, nggak advice buat ini ya, buat belajar internet marketing dan lain-lain, karena they think ini sesuatu yang ribet gitu, yang nggak bisa dipelajarin secara cepat gitu kan. Ya, Jadi betul. gua rasa nggak disuggest, banyak orang yang nggak jalanin kayak begini. That's why mereka tidak melakukan itu. Ya. Berarti hari ini hampir tidak ada kompetitor dong kalau kita bisa bermain di internet. Kalau tahu caranya, cara cari celahnya bisa. Dan itu yang Tapi diajarkan kalau yang oleh... internetnya biasa aja ya mungkin masih ada banyak. Oke. Semua orang bisa. Tapi kalau tahu cara khusus yang dilakukan oleh Bro Li Juan, wah, Coach Ya. Li Juan, ini outcome-nya bakal berbeda ya, betul ya? Betul. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya, supaya bisa do nothing, tapi bisnis tetap jalan, omset tetap stabil, grow bahkan, ya kan? Tadi ada orang yang patah, terus tumbuh baru lagi. Exactly apa yang dilakukan di dalam situ? Jadi kalau gua lebih banyak bangun infrastrukturnya dulu di internet gitu ya. Misalkan dari websitenya gua rankingin di SEO, dari YouTube-nya gua optimasi, dari sosial medianya misalkan, tapi bukan dari sosial media ngeposting bukan langsung direct ke produk atau ke bisnisnya, tapi ini yang banyak orang nggak ngerti. Oke. Oh. Orang nggak suka dijualin. Ya, Ya. persis. Orang sukanya beli. Nah, ketika lu jual, lu nawarin terus produk lu terbaik, bisnis lu terbaik. Mereka udah sering banget ngeliat kayak gitu, dan mereka ya kayak gitu mah semua orang juga bisa ngomong gitu loh. Nah, ini rahasianya nih, perhatikan baik-baik. Terus Ya. apa yang... Nah, akhirnya gue belajar gimana sih cara attract orang buat tertarik sama produk kita, bisnis kita gitu ya. Ternyata harus diedukasi dulu. Oke. Kayak gitu. Jadi harus diedukasi dulu, baru nanti kita cari problemnya sih. Kita cari problemnya. Jadi dari edukasi itu kita bikin, kalau nggak ada problem kita bikin problem. Kalau nggak ada masalah, bikin masalah. Kita bikin masalah. Misalkan begini, cowok umur 25, katakanlah dia milenial, income-nya 10 juta. Oke, good. Dia nggak ada masalah dengan kondisi finansial, bener nggak? Bagus banget malah, ya kan? 25, income 10 juta, itu udah bisa foya-foya dia. Gaya hidupnya luar biasa selangit. Boleh dugem lah, seminggu sekali kan? Gitu kan? Ya. Nah, itu kan nggak ada masalah. Tapi ketika kita bisa edukasi dia bahwa, lu mau 10 tahun ke belakang nikmat penghasilan lu segini terus gitu ya, dan lu makin sibuk gitu, dan nanti udah berkeluarga nggak cukup kayak gitu. Nah, dari situ kita create problem, baru dia akan aware, oh iya ya, gue mau sampai kapan kayak gini. Ya. Sekarang aja dengan income 10 juta, gue sibuknya luar biasa. Gitu. Nah, dari situ ketika edukasinya kena, dia baru dapetin atensi kita gitu ya. Oh, lu ada bisnis apa emang? Lu ada solusi apa emang buat gua? Nah, dari situ ini yang orang nggak lakukan gitu ya. Jadi mereka langsung bombardir produknya, bisnisnya. Sampai hari ini gue masih dengar orang-orang yang fail di sosial media, sebulan-bulannya, 2 bulan, 3 bulan, almost nggak ada penjualan, nggak ada rekrutan. Tapi mereka bilang, gue udah promosi luar biasa, jor-joran gitu. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Ketika cara ini diduplikasi, tim berkembang, mereka udah ngerti caranya. Ini yang gue alamin sampai hari ini, bro. Jadi, trip itu bukan hal yang sulit gitu ya. Hari ini dapat trip terus. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana memindahkan ilmunya dari Coach Li Juan ini ke tim. Supaya mereka bisa mengulang kesuksesan tadi ya. Betul.
Oke. Terus berarti ngajarin orang-orang tentang internet atau network marketing nih, Gus? Kalau sekarang lebih ke network marketing ya. Oke, network marketing. Iya, lebih kan ada unsur internet marketingnya, cuma yang bisa diduplikasi ke network marketing. Yang bisa duplikasi. Contohnya boleh bocorin nggak? Was, Yang ini tadi siapa tahu sosial ada media, mata-mata di sini ya. Oke, gitu. Yang tadi yang sosial media, gimana cara bikin postingan yang menarik, ya kan? ya, Eh, Kadang kan orang kan nggak penting sama produknya, mereka ya, penting sama mereka punya apa namanya problem gitu kan. ya, Prospek itu lebih pentingin dirinya sendiri dibanding ya. kita ngecap sama produknya gitu loh. Mereka nggak penting sama fitur, tapi benefit apa yang bisa gua dapet. Nah, ketika itu Ya. bisa diduplikasi, mereka jalanin, akan banyak lead yang masuk gitu. Apapun Nah, dari produknya lead, sebetulnya bisa seperti itu. betul, betul, bisa banget. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi siapa tahu teman-teman yang nonton kan bisa jadi bukan dari orang network ya. Ya, Mungkin dari kayak Bro Edi ini dari insurance. Saya lihat beberapa teman-teman ini ada yang dari baju, ada yang dari sepatu, ada yang makanan, ada teman-teman milenial, wah teman-teman bisnis internet. Waduh, ini ada teman-teman network juga nih beberapa kayaknya. Ya. ya, Nah, kalau mereka mampu bercerita dan bukan cuma sekedar jualan, mereka bisa mengedukasi. Mereka bisa jual apa aja? bisa jual apa aja. Oke. Exactly. Nah, Iya, jadi sebetulnya rahasia kecil di balik semua bisa berjalan lancar, bisa pasif jalan-jalan tanpa do nothing itu tadi ya ini ya. Kuncinya di sini. betul, betul. Kita Oke. duplikasiin apa yang kita jalanin, Ya, yang berhasil ya, teknik yang berhasil kita duplikasiin, grup berjalan, that's it. Ya, ya. apa namanya, yang dibilang passive income itu ya, ya gue ngerasain sih hari ini gitu. Enak nggak sih sebetulnya passive income tuh? Seenak apa sih sebetulnya passive income tuh? Saya pingin teman-teman itu Uh, bisa, gitu loh. Kalau misalkan lu jadi jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, Oke, lu nggak pusingin lagi bisnis lu nanti gimana, tapi dari lu jalan-jalan itu lu dapet income, lu lihat rekening masuk, menurut lu itu indah ya? indah banget. Bukan cuma indah Iya, lagi, indah sekali gitu ya. iya, Indah nggak nih itu teman-teman? Coba nih ditulis di komen, indah nggak? ya. Bisa jalan, bisa ajak orang tua jalan-jalan, bisa bantuin uang bulanan orang tua. Wah, ketika lu udah ini, lu merasa apa ya, fulfill gitu. Oke, terpenuhi. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Mm-mm. bagus nih. Jadi kita loncat dulu sebentar ke sini. Bagaimana bangun personal brand Anda pada mulanya? Karena bisnis yang dijalani sering dicemooh orang. Nah, ini saya mau garis bawahi. Kenapa kok milihnya MLM? Ya kan? Iya, iya, Padahal tadi begitu dengar aja telinga udah sakit gitu. Waduh. Teman iya. ditelepon pada nggak ngangkat. Sekarang teman-teman ditelepon pada ngangkat nggak? Sekarang udah jarang nelponin orang juga, bro. Udah jarang nelponin orang. Orang yang nelponin kita, wah itu bakal seru banget. Jadi Hmm. gimana proses membangun personal brand pertama kali? Kok bisa menemukan nama Lijuan sampai bisa seperti hari ini? Itu apa yang dilalui, bro? Oh, jadi kalau Lijuan itu kan tujuannya memang mau apa ya, memberikan apa yang gua punya nih, knowledge gue yang gua punya selama ini, uh, gue mau sharing gitu loh Ya, ke teman-teman, khususnya bagi mereka-mereka yang struggling gitu kan. Banyak orang sekarang join MLM langsung promosi di sosial media. At the ya. end, cara itu nggak berhasil, 3 bulan pertama juga mereka cabut. Mereka nggak make money, mereka selesai gitu ya. Nah, Lijon itu gua buat supaya buat sharing lah tujuannya. Ya. Ya, buat sharing ke teman-teman. Yuk, gue bisa bantuin lu nih, ya. Coba deh, lu pakai teknik ini. Kira-kira begitu. Oke.
Dan dari situ akan bisa mendapatkan result yang kurang lebih sama ya. Ya, Wah, ini kalau keren banget. dipraktekin ya. Kalau dipraktekin. Karena banyak Iya, orang ingin yang indah-indah. betul. Di puncak gunung itu kan indah. Kita bisa melihat pemandangan cakrawala, punya visi yang lebih besar, lebih luas. Tapi mau naik ke atas ini kan berat, nanjak, Ya, ya kan? Tapi saya percaya teman-teman yang hadir di sini yang udah tulis komen indah, cocok, indah banget. Waduh, kayaknya ini yang kita benar-benar inginkan. Pasti teman-teman adalah orang-orang yang stick to the process. Teman-teman adalah orang-orang yang maulah menjalani ini semua. Karena nggak instan loh ya. 2004 sampai 2020 hari ini. 2004 sampai 2013 ya. 10 tahun ya kurang lebih ya. Betul ya? 10 betul. tahun ya. Nah, terus selama proses 10 tahun ini, di luar yang tadi udah diceritain, ada nggak hal-hal menarik yang pernah terjadi selama proses sampai kemudian, nah ini dia, sampai kemudian hari ini bisa punya mental baja, ya nyambung tuh langsung tiba-tiba. Itu apa yang dilakukan? Nanti pertanyaan yang satunya kita susul berikutnya. Eh, Kalau gua waktu itu sebenarnya ya sebenarnya udah hampir give up di MLM tahun 2012 itu kan udah males MLM ya. Kalau give up nggak bisa hari ini dong. Ya. Nah, cuman ya itu tadi ya yang gua bilang gua lihat gua mau kerja apa ya? Gua mau kerja apa yang suatu saat nanti gua nggak usah kerja lagi gitu loh. Jadi yang memang karena baca bukunya Robert Kiyosaki waktu itu ya. Passive income nih menarik nih, tapi kalau gua kantoran terus gitu ya, aktif income terus, mau sampai kapan nih gitu. Betul. Nah, salah satunya ya solusinya cuman MLM waktu itu. Karena kapasitas yang kita bisa lakuin gitu ya, nggak ada punya modal, knowledge buat bikin perusahaan besar gitu juga nggak ada gitu kan. Yang bisa dilakukan adalah MLM saat itu. Jadi nggak minder dengan MLM, status sebagai seorang MLMers gitu, nggak minder. Enggak sih ya. Jujur, dapetin orang deg-degan nggak? Awal-awal ya, tapi belakangan mah udah biasa aja. Mati rasa? Udah mati rasa atau udah putus uratnya? Udah putus uratnya. Iya. Kalau kita kalau gua nggak jalanin serius, terus mau kemana gua nanti gitu loh. Iya, betul. Gue cuma pikir kayak gitu dan memang puji Tuhannya Tuhan buka jalan ya 2013 sampai ke 2015 momentum tertingginya di situ benar-benar jadilah ibaratnya. Menarik. Jadi tidak bisa kita memaksa yang terjadi sesuatu tanpa kehendak yang di atas ya. Iya. Dan kalau seumpama dalam 10 tahun pertama kita maksa ternyata meledaknya baru setelah 10 tahun juga kita nggak bisa. Itu tadi ya. Betul. Oke. Betul. Wah, thanks God. Nah, bagaimana cara kakak menemukan nama panggung tersebut? Apakah ada unsur dari nama asli atau totally berbeda? Wah, ini pertanyaan branding nih. Kalau nama itu, nih baru pertama kali nih dibuka nih bro. Oi, baru pertama kali, mantap. Jadi eksklusif khusus buat Anda nih. Ini saya demen kayak begini. Oke. Jadi kalau nama itu dari ada dua unsur ya. Li Juan itu yang pertama, Li itu dari owner dari Li itu ngambil dari kata Bruce Lee kalau nggak salah ya. Waduh, Bruce Lee. Nah, Lee itu Bruce Lee itu ngambil nama yang dari sisi leadership-nya. Oke. Gitu. Dan jadi kalau Juan itu ngambil dari nama owner perusahaan yang pertama. Jadi ada Juannya gitu. Jadi dia tuh kan tajir banget gitu ya. Nah, jadi kalau digabungin ibaratnya jadi pemimpin yang tajir, kurang lebih begitu. Mantap. Jadi kalau kita nggak bisa dilahirkan kaya, kita yang memutuskan untuk kita berakhir kaya. Kurang lebih seperti itu ya? Iya. Kita bikin jalan kita sendiri nih, keren. Betul. Nih. Waduh, jadi terjawab nggak? Jadi sebetulnya nama itu boleh apa aja, ya.
Yang penting kita permisi sama orang tua lah. Boleh nggak kita pakai nama panggung? Kalau orang tua Selama oke nggak ya. ganti KTP ya. Iya, jangan ganti KTP. Nanti kawin lagi di sebelah. Wah, oke. Sekarang model bisnis retail sudah bergeser ke sosial web. Apa ini sudah Anda adopsi? Bagaimana cara Anda mengemas konsep tersebut? Oke, sosial web. Mungkin jualan di online ya, maksudnya ya. Jualan Udah online. udah transformasi nggak, bro? Gitu, ke online. Kalau dari punya sendiri web online untuk toko online-nya gitu ya, sistem add to chart dari company. Kalau sendiri punya untuk grup sih enggak. Oke, enggak. Jadi jangan kemudian kita merepotkan diri ya, kayaknya ya. Kalau Betul. Jadi disupport, pakai aja. Kalau enggak ya baru cari perusahaan yang ya, support. iya. Karena Betul. basically jualan produk MLM gitu ya, khususnya di price yang lumayan agak tinggi di 3 juta 4 jutaan gitu. Ya. Untuk cold market mereka jarang sekali langsung pencet buy button gitu ya. Oh, Add to oke. chart. Ya, mereka pasti akan tanya sama membernya, distributornya. Konsultasi dulu seperti itu. Iya, By iya, WhatsApp sih iya. biasanya. Iya. Jadi sebetulnya yang penting adalah kita membangun jalur komunikasi ya. Iya. Ya kan? Karena banyak orang yang at some point mereka masih butuh tetap diedukasi tentang, ya kayak tadi Bro Juan ngomong di awal, harus diedukasi terus sampai akhirnya beli dia. Betul. Betul. Ya, ya, ya. Dan apa ya? Apa namanya? Lebih trust juga ketika prospek bisa langsung komunikasi sama kita Lebih gitu. trust, kunci yang menarik. Mm-mm. Oke. Terus kemudian dari web, dari sosial media, dipindah kemana untuk kemudian komunikasi level berikutnya? Nah, kalau cold market itu kalau bisa diajak ketemu. Ketemu. Cold market langsung Ya, diajak. Cold market itu orang yang sama sekali kita nggak pernah kenal. Tidak saling tahu sama sekali ya. Jadi kalau orang ya. main di internet, banyak nih model-model kayak gini. Itu bisa langsung ketemu, bro? Kalau dia memang mau ketemu, maksudnya penasaran banget gitu ya, mau dari segi bisnisnya atau produknya. Kalau dia serius, dia mau ketemu. Nah, ini menarik nih. Berarti kita hanya ketemu orang yang udah oke ya? Ya, Waduh, enak banget. Udah bisnis iya, jalan, passive income, tim bergerak, omset, luar negeri, jalan-jalan, ketemu orang betul. yang mau closing lagi. Waduh, Iya, siapa sih yang pengen model bisnis kayak begini bisa komen lah, biar kita sama-sama tahu ya. Oke, betul. Bobby Riyadi. Waduh, ini kayaknya mobilnya Ferrari nih, fotonya keren banget. Apa nama panggung itu sudah terbukti membawa hoki? Lah, ini udah jadi rumah, udah jadi mobil, udah jalan-jalan 30 negara. Bahkan dengar-dengar katanya jalan-jalan luar negerinya bahkan udah sampai mati rasa. Udah, iya nggak sih? Orang kalau jalan-jalan luar negeri kan sekali dua kali kan, oh excited, ya kan? Setahun 4 kali nggak pegel tuh bro. Iya, pegal bro, tarik koper terus. Eh, ini menarik ya. Jadi saya mau ngajak teman-teman yang nonton hari ini juga, Bapak Ibu, Anda coba bayangin deh. Jadi orang kaya itu kadang-kadang ada enak, ada enggak. Ya kan? Jadi orang sukses ada enak, ada enggak. Bahkan Alibaba aja bilang, aku nggak bersyukur bisa kenal dengan orang-orang top SEO, CEO dari Google, Amazon, ya kan, Facebook. Saya nggak bersyukur dengan itu. Mungkin, ya kan, Anda hari ini menginginkan sesuatu yang Anda belum tentu inginkan, ya kan. Pengen jalan-jalan luar negeri, ternyata pegel banget. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ini kartu as dari pertanyaan saya. Semoga memang kartu as benar. Jadi sebetulnya terjun ke MLM. Dan hari ini menjadi mentor dari MLM dan melakukan bisnis hari ini di sini, di apapun itu bentuknya hari ini ya, yang kelihatan ya. Itu motivasinya mau kemana sekarang? Motivasinya, ini pertanyaan sulit juga ini. Kalau nggak sulit kita nggak interview sama saya, bro. Boleh mikir Motivasinya dulu. sih, Ya, hopefully ya bisa bantu lebih banyak orang sih ya. that's good. Iya, bisa bantu karena
ketika di posisi sekarang mau apa lagi ya, maksudnya kalau kita bisa bantu lebih banyak orang dan orang itu ada progres gitu ya, maju, itu sekarang ini justru itu yang pengen kita gua gitu ya, pengen cari tuh kayak gitu. Ya jadi apalagi kalau bukan bantuin orang, karena ketika kita bantuin orang, rezeki kita juga terbuka gitu loh. Oke, waduh ini ilmu rezeki, mantap. Iya. Jadi benar ya, kayaknya memang rata-rata dari orang sukses yang saya temui kalau mereka udah di level atas, prinsipnya memang kembali berbagi ke teman-teman, Ya. kembali berbagi ke yang lain. Wah, sama nih, Bro Juan sudah di level tersebut. Saya rasa ini keren banget. Yang setuju teman-teman bisa komen juga supaya kita tahu. Waduh, jempolnya mantap, setuju, bener banget katanya. Nah, Bro, saya mau ngajak teman-teman di sini untuk ikut dalam gerakan saya, ya, karena kita kan dalam kondisi COVID-19. Dan di TV, di internet, di sosial media, banyak yang udah teriak-teriak, saya udah 30 hari di rumah. Ayo, Anda udah berapa hari di rumah? Udah nggak keluar rumah berapa hari, udah nggak kerja berapa hari, udah di rumah berapa hari, ya kan? Ada yang 14 hari, 20 hari, 30 hari, 45 hari, ya kan? Kita berdua sih udah bertahun-tahun di rumah ya, kerja dari rumah. Nah, Anda hari ini saya percaya berada dalam posisi yang sulit, oleh karena itu saya pengen Anda lewat interview hari ini, live hari ini, Anda terinspirasi bahwa kalau kita mau sukses, Anda pasti akan harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Anda harus berusaha untuk bisa bangkit dari kesulitan, karena 10 tahun bukan waktu yang singkat. Saya percaya kita semua punya waktunya untuk bisa meledak, dan hari ini badai juga pasti akan berlalu. Nah, oleh karena itu, boleh nggak kita sama-sama tulis di komen nih, ya, Bro Juan juga sama-sama tulis di komen bareng dengan saya. Ini gerakan yang saya bangun bersama dengan komunitas, dan Anda hari ini, dalam setiap postingan kita usahakan untuk kasih hashtag yang namanya Indonesia Bangkit. Karena saya percaya hari ini belum kelihatan, ya, ini bubble belum meledak, belum kelihatan, banyak orang yang udah mulai teriak-teriak, perusahaan udah mulai kasih PHK, merumahkan, tidak menggaji bahkan, wah itu sakit banget buat saya. Kita sama-sama yuk kasih gerakan Indonesia Bangkit dengan hashtag Indonesia Bangkit. Saya kasih Anda waktu 30 detik, 1 menit ini untuk kita yuk sama-sama tulis di komen. Ya, ini adalah gerakan yang kita sama-sama angkat. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, Indonesia Bangkit. Nah, kita kasih hashtagnya nih, Indonesia Bangkit. Nah, yuk kita sama-sama tulis di komen, Indonesia Bangkit. Nah, ini dia. Oke, mantap. Mulai masuk nih, Indonesia Bangkit. Yuk sama-sama tulis komen. Hashtagnya adalah Indonesia Bangkit. Nah, saya akan terima kasih sekali kalau Anda mau ikut dalam gerakan ini, karena janganlah kemudian kita menjadi orang yang justru narik orang ke bawah, bikin mereka demotivasi. Kita jadi orang yang bisa memotivasi, karena orang itu kan ibarat perut yang lapar ya bro, kita butuh dikasih makan ya. Berapa jam sekali perlu kasih makan ya, betul ya? Berapa jam sekali harus ketemu Coach Juan nih, supaya terus terinspirasi biar bisa passive income. Wah, mantap sekali, saya penasaran banget nih. Kita harus lebih sering ketemu kayaknya, supaya segera ketularan ya. Dan teman-teman di sini, kalau Anda masih punya pertanyaan, Anda bisa langsung tanyakan aja. Jangan lupa untuk semangat pejuang rupiah. Yes, semangat, betul. Harus nasionalisme. Jangan lupa untuk dipencet di atas. Nah, di sini, ini ada tanda mata, ya, tanda mata dan tanda live. Anda bisa klik di situ. Untuk apa? Anda follow Bro Juan. Ya, Anda follow Bro Juan, Anda follow Bro Li Juan, supaya Anda bisa dapatkan informasi update terbaru. Anda yang udah follow, Anda bisa langsung tulis di komen supaya kita sama-sama tahu ya. Udah follow gitu. Waduh, keren banget. Ini salah satu bentuk support Anda terhadap kami adalah dengan follow, karena follow kan gratis. Kalau nanti ditodong satu orang 10.000 kan teriak-teriak kali ya. Nah, baik. Bro Juan, saya mau tanya nih. Terus kemudian, ya kan, kita berada dalam sebuah situasi yang depres nih. Ini mulai muncul tekanan-tekanan baru nih
buat teman-teman, ya kan? Tapi kita harus sama-sama bangkit dari situ ya. Apa yang Bro Juan bisa sarankan buat teman-teman dalam kondisi hari ini, ya kan? Untuk kemudian mereka bisa bukan cuma depres, bukan hanya menerima keadaan, tapi bisa bangkit dan rise and shine, ya. Keluar dari situasi ini dengan bersinar cerah jadi juara. Kira-kira apa yang perlu mereka lakukan? Ada saran? Oke, jadi kemarin juga sempat meeting grup gitu ya, sama Oke. sama grup dan dengar beberapa input dari mereka gitu ya. Dan seperti kebanyakan pada saat kondisi sekarang ini, mereka mindsetnya ekonomi lesu, sulit closing, Oke. prospek nggak udah lagi nahan duit ibaratnya, Oke. gitu ya. Banyak yang akhirnya nggak bergerak. Karena Jadi nahan dulu. kalau menurut saya gitu ya, itu hanya di pikiran kita. Ya, betul. Pada kenyataannya kan kita kan terutama di apapun produknya lah ya, apapun produknya. Dalam hal ini gue pakai contoh di produk gue gitu ya, produk kesehatan gitu ya. Ada nggak sekarang orang yang lagi survive untuk misalkan dia diabetes? Ada, ya. Ada. Mereka akan spend money nggak ke sana? Cari produk untuk buat nyembuhin diabetesnya. Ada. Pasti. Cuman Anda aja yang nggak tahu caranya kan. Sekarang orang lagi banyak yang kena PHK, pengurangan gaji, banyak yang butuh opportunity kan? Pasti. Mau cari income tambahan, banyak. Pasti. Betul. Betul. Kalau kita nggak pernah action bergerak, wah orang sekarang nahan duit, enggak juga. Mereka ada juga yang lagi cari peluang. Tapi kalau Anda sama sekali nggak bergerak ya, semua kesempatan hilang. Dan corona ini saya prediksi bakalan masih lama ya, 2 bulan mungkin 3 bulan lagi, gitu. Nah, karena ya vaksinnya juga belum ketemu ya, selama belum solusinya, selama problemnya belum bisa diselesain, krisis ini pasti akan terus berlangsung gitu. Nah. Kalau selama ini teman-teman cuman nunggu, bisnis teman-teman juga akan selesai. Ya, Corona selesai, bisnis Anda selesai. Waduh, jangan. Iya kan? Jangan. Karena nggak action. Iya, betul. Harus melihat kesempatan dalam kesempitan. Betul. Iya. Dan gitu. Saya percaya teman-teman di sini Anda juga bisa melihat situasi ini bahwa kita jangan jadi orang yang pesimis. Di luaran sana banyak orang-orang yang pasrah lah, ya kan? Kalau hidup Anda tidak dilahirkan kaya, tadi quote-nya bagus banget nih. Ini saya menggarisbawahi aja. Kalau Anda tidak dilahirkan kaya, Anda ciptakan masa depan Anda. Tadi namanya kan keren banget. Lee dari Bruce Lee dari leadership, Juan dari salah satu orang terkaya yang Bro Juan kenal, itu keren banget. Dan saya percaya kalau hari ini akan lahir orang-orang kaya baru, milioner-milioner baru dari situasi yang berat hari ini, dari orang-orang yang mau berusaha, mau berjuang. Terutama tadi titiknya kan adalah masuklah ke internet, ya kan? Karena dulu kan beberapa tahun yang lalu aja udah bisa meledak dari internet kan, apalagi hari ini, ya kan? Nah itu keren banget sih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terakhir sebelum saya tutup, satu pertanyaan terakhir. Ini ada komen dari Pak Edi Great. Wah, teman baik saya. Sekarang yang dicari masker sama hand sanitizer yang dibikin MLM. Iya. Ini menarik nih. Jadi Anda harus bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tapi jangan mainkan harga. Karena tim dari kepolisian sudah mengacak-acak banyak orang, ya jangan sampai kemudian kita yang diacak-acak ya, waduh nggak enak banget itu, bener. Nginep di hotel Prodeo nggak enak bro, bener. Ya mending nginep di hotel mana Pak? Hotel bintang 5 di luar negeri, sambil dibayarin ya, kayaknya lebih enak ya. Betul, gratisan enak. Gratis. Jadi jalan-jalan luar negeri itu sama sekali nggak bayar? Sama sekali nggak bayar. Harusnya keluar duit berapa? Tiket, kenapa? Bahkan dapat uang saku. Bahkan dapat uang saku, harusnya keluar duit berapa? Mungkin kalau kelasnya Eropa kayak gitu 30 jutaan kali ya. 30 jutaan dan itu free
setahun Iya, 4 kali ya. iya, Hotelnya plus uang saku itu total betul. harusnya in cash berapa? Satu kali trip ya, Ya, ya sekitar 20-30 jutaan lah. 20-30 juta. Iya. Wow, asik ya. Jadi jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Islandia, Inggris, waduh, Finlandia, daerah-daerah mahal itu. Mahal, Iya. dingin, bajunya aja udah mahal kan belinya ke sana kan. Dibayarin lagi, wah enak banget, saya bilang. Nah, oke, baik. Jadi terakhir ada mau ditutup, Bro Li, sebelum kita akhiri live hari ini? Jadi kalau dari saya tambahan buat teman-teman sekarang nggak usah fokus ke krisisnya gitu ya. Tetap jalanin aja ya sambil sambil yang penting cara apa namanya? Kalau yang dulu konvensional gitu ya harus sekarang switch ke online. Ya, Cara cara mempromosikannya harus tahu seperti apa produk kita, di mana prospek kita berada, dan kita yang nyamperin, ibaratnya gitu. oke. Dengan pakai internet, sekarang semua udah serba online, harus dimaksimalin. Jadi Harus jalan dimaksimalin. aja terus, gas terus, jangan Gas terus. mindsetnya jangan kepikiran krisis-krisis, waduh, kita nggak Ya. akan kemana-mana. Ya, that's good, that's very good, very good. Oke, baik. Jadi terakhir teman-teman dari saya adalah Anda perhatikan betul, ini saran yang sangat baik. Lihat semua dari sisi positif, jangan kemudian kita terus-menerus mengeluh karena apapun Anda model bisnisnya, kalau Anda mengeluh Anda nggak bisa kemana-mana. Dan sekali lagi, berhasil atau tidak itu di tangan kita, bukan di tangan orang lain, bukan di orang tua kita, bukan di Tuhan kita. Nggak ada. Ya, ora et labora, semua slogan, semua semboyan itu bekerja dan berdoa. Anda harus tahu itu semua. Ya, punya mindset yang tepat. Kalau Anda bisa ketemu dengan mentor, Anda akan mempercepat perjalanan Anda karena mereka udah ngalamin 10 tahun. Mereka udah ngalamin 15 tahun. Mereka udah mencoba mana yang jalan dan tidak. Ya, jadi kalau Anda bisa mengalami percepatan itu bakal bagus sekali untuk bisnis Anda. Dan kalau Anda bisa lihat di sini ada benang merah yang sesuai dengan bisnis Anda langsung curi ilmunya, Anda modifikasi, kira-kira masuk ke bisnis Anda modelnya seperti apa, tiru-tiru aja nggak apa-apa. Ya, karena hari ini kalau Anda mau berhasil, Anda tiru dulu, Anda sesuaikan dengan bisnis Anda. Dan terakhir, ini terima kasih ada Pak Arifin nih, habis operasi kemarin stroke dan sekarang lagi penyembuhan. Semoga cepat pulih Pak Arifin. Oke, Arifin Wijaya, mantap. Nah, terakhir, maksimalkan internet. Anda nggak bisa duduk manis diam di rumah karena Anda sudah melakukan ini selama berapa hari dan itu tidak memberikan hasil yang positif. Anda harus mulai maksimalkan internet, kejar orang di luaran sana, kejar bola, jemput bola, ya kan? Anda fokus. Kalau bisa Anda keluar dari situasi yang hari ini, Anda punya skill baru, Anda punya mindset baru, atau mungkin Anda punya bisnis baru yang jadi ceperan yang positif, ya kan? Wah, ceperan tapi passive income ya, bro ya? Yoi. Itu ceperan yang luar biasa nih kayaknya, ceperannya. Oke, baik. Nah, untuk Anda yang mau menyaksikan live Instagram ini, karena kalau di Instagram kan cuma bertahan 24 jam ya, saya akan ambil videonya untuk diposting di YouTube saya. Anda bisa cek nanti YouTube-nya ada di bio, ya, Kristo Teru, namanya Kristo Teru, Anda bisa cek aja di YouTube ada. Kita akan akhiri sesi interview pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya akan bacakan satu persatu nama Anda karena saya sangat mengapresiasi kehadiran Anda dari awal sampai akhir. Ada Pak Tip Sakti, Suadico, mantap, ini mentor terbaik saya. Meta Tem, terima kasih. Steven Chandra, Zahir Lina, Yeni Ciu, Halim Audrey, kemudian Kabodi, Bisnis 3 Jam, Popo Wianto, Ibu Dr. Fani Chandra, Ibu Lucia, kemudian Devi Yudhistira, Syahlas, Rega Rwita, ini AKBP, Polri, mantap. Ibu Evalisa Sinaga, Horas, ya. Vera Pei, kemudian Paranita Sari, Pak Arifin, sukses selalu. Ibu Monica, Pak Edi Great, Ibu Tia Natalia, Ibu Christine, Revan Draha, oke. Doni Saputra, Lisbeth Mutiara, ini tadi Pak Doni juga teman-teman dari Abdi Negara. Ibu Oriani, Renes, kemudian Lapak Kaos Bekasi, Chris Milenial, Pak David, Ibu Yati Effendi, kemudian wah banyak teman-teman di sini. Lisbeth Mutiara, dan mungkin ada teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya,
kelewatan tadi. Terima kasih untuk Anda semua. Anda luar biasa. Support Anda terhadap kami juga sangat terasa sampai hari ini, sampai sekarang, sampai akhir ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Bro Lee Juan atas waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.